Amerika Serikat datang dengan percaya diri, bisa menjepit Iran dari segala arah. Kapal induk sudah diparkir di berbagai sisi. Sialnya kecanggihan pertahanan kapal berharga ratusan triliun rupiah itu bisa melempem dihantam rudal Iran. Sistem pertahanan Aegis yang katanya bisa deteksi musuh dan ancaman ternyata punya titik buta yang mudah dikacaukan Iran. Pertarungan keduanya bak cerita David versus Goliat. Goliat yang gagah perkasa dan mengenakan peralatan perang lengkap bisa keok hanya karena satu batu dari Daud. Lantas benarkah Aegis menyimpan kelemahan fatal? Bagaimana Iran manfaatkan titik lemah itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jadi apa itu Aegis? Sistem tempur Aegis adalah jantung pertahanan laut Amerika Serikat dan sekutunya. Aegis diambil dari nama perisai dalam mitologi Yunani yang melambangkan perlindungan total. Melansir Lockheed Martin, Aegis bukan sekadar radar tunggal, melainkan sebuah sistem senjata terintegrasi yang menggabungkan sensor, komputer, dan sistem peluncur rudal. Sistem ini dirancang untuk multimisi, yaitu pertahanan udara, pertahanan rudal balistik, serangan pembukaan, dan peperangan bawah laut dalam satu jaringan terpadu. Komponen paling ikonik dari Aegis adalah radar phase array seperti AN/SPY-1 atau varian terbaru AN/SPY-6. Berbeda dengan radar tradisional yang berputar, radar ini menggunakan antena statis yang dipasang pada struktur kapal. Teknologi ini memberikan cakupan 360 derajat tanpa henti dan mampu melacak lebih dari 100 target secara bersamaan dari bawah laut hingga keluar atmosfer. Lalu bagaimana cara kerja sistem kompleks ini? Jadi cara kerja Aegis digambarkan lewat siklus detect, control, and engage. Pertama, tahap deteksi. Radar AN/SPY-1 akan memancarkan ribuan sinar energi ke segala arah. Begitu objek terdeteksi, sistem akan langsung mengklasifikasikan objek sebagai kawan atau lawan. Selanjutnya masuk ke tahap komando dan keputusan alias kontrol. Data dari radar dikirim ke Aegis Weapon Control System. Komputer akan menentukan urutan prioritas target yang harus dihancurkan terlebih dahulu berdasarkan kecepatan, lintasan, dan jaraknya. Setelah itu masuk ke tahap terakhir, yakni eksekusi alias engage. Aegis akan meluncurkan rudal pencegat sampai menuju sasaran yang diharapkan. Riset dari Naval War College Review bertajuk The Future of Naval Integrated Fire Control menyoroti perkembangan terbaru sistem pertahanan ini. Versi terbaru mampu mencegat rudal balistik antar benua di luar atmosfer bumi. Tak cuma itu, transisi ke radar AN/SPY-6 memberikan sensitivitas 30 kali lipat lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Meskipun Aegis dianggap sebagai benteng terapung yang nyaris tak tertembus, Iran telah mengembangkan konsep peperangan asimetris untuk menjenuhkan sistem tersebut. Salah satunya adalah melalui serangan salvo atau peluncuran rudal secara masif dan terkoordinasi dalam jumlah banyak. Tujuan utamanya bukan untuk memenangkan duel satu lawan satu, melainkan untuk membuat radar Aegis kewalahan. Teheran sadar sebuah kapal induk akan mengalami masalah jika harus memproses respon terhadap serangan masif yang dijalankan secara serentak. Maka Iran diprediksi akan menggunakan umpan kapal-kapal kecil yang dipadukan dengan rentetan rudal jelajah terbang rendah guna menguras stok amunisi rudal pencegat milik Amerika Serikat. Skenario terbaru dari Army Recognition mengungkap, evolusi Aegis juga bukan jaminan keselamatan, karena salvo Iran pun terus berevolusi dan adaptif. Fokus ancaman kini bergeser pada presisi dan kecepatan rudal hipersonik Iran yang dirancang khusus sebagai pembunuh kapal induk. Teheran juga punya satu senjata rahasia, yakni ranjau laut. Iran diperkirakan menempatkan sekitar 5 hingga 6.000 ranjau
yang dapat menghentikan lalu lintas komersial dan menimbulkan kerugian besar. Kombinasi berbagai faktor ini membuat peperangan dengan Iran akan sangat merugikan bagi Amerika bahkan dunia. Rentannya armada Amerika Serikat bukanlah sekadar analisis kaleng-kaleng. Pentagon sendiri sudah membuktikannya dalam simulasi militer Millennium Challenge 2002. Simulasi perang termahal dalam sejarah militer AS ini melibatkan 13.000 pasukan dan direncanakan selama 2 tahun. Pasukan merah yang bertindak sebagai Iran dipimpin oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Paul K. Van Riper yang menggunakan taktik asimetris tak terduga. Van Riper sengaja tidak menggunakan komunikasi radio modern, melainkan cara kuno seperti kurir dan sinyal cahaya sehingga tidak terdeteksi oleh telinga elektronik Amerika. Puncaknya hanya dalam waktu 10 menit, pasukan Van Riper berhasil menenggelamkan armada kapal induk Amerika ke dasar laut. Sistem pertahanan Aegis yang dirancang untuk melacak dan menghancurkan ancaman canggih era Soviet kewalahan oleh kebisingan yang luar biasa dari sekumpulan kapal tersebut. Sistem komputer tidak dapat lagi membedakan antara kapal umpan dan kapal bunuh diri. Kondisi saat ini bahkan dinilai lebih berbahaya bagi Washington seiring dengan kemajuan teknologi rudal hipersonik Iran. Di atas kertas, kapal induk Amerika Serikat tetap menjadi simbol supremasi maritim yang tak tertandingi. Namun di Teluk, simbol itu kini berada dalam ancaman nyata. Rekam jejak simulasi Millennium Challenge 2002 menjadi pengingat keras bahwa teknologi secanggih apapun tetap punya celah jika berhadapan dengan taktik yang cerdik. Iran telah membuktikan bahwa mereka paham cara menyentuh titik jenuh komputasi Amerika dan mengubah lautan menjadi mimpi buruk bagi Goliat modern. Maka apakah Aegis benar-benar mampu melindungi armada AS jika perang meletus? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.